Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para tokoh, para takmir, dan semua yang turut hadir di kesempatan malam ini. Malam ini kita akan bahas dalam dua pertemuan, yaitu pembahasan Ramadan sebagai persiapan sebelum memasuki satu Ramadan nanti. Nah, buku yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian ini buku gratis yang jenengan bisa kaji dan jadikan panduan untuk malam ini. Bahkan nanti kalau Bapak para takmir ingin ngisi pengawasan bisa juga memakai buku tersebut. Bukunya ringkas dan syarat akan dalil. Nanti kami bahas sekitar 30-40 menit. Setelah itu silahkan untuk tanya jawab. Kami mohon bisa tanya seputar puasa, taraweh maupun Ramadan. Baik, kita lihat di buku Ramadan bersama Nabi. Buku ini terdiri dari pembahasan fikih dan juga motivasi untuk beramal. Fikih yang ada sekitar pembahasan fikih puasa, sholat taraweh, iktikaf. Sedangkan motivasi amal itu tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, dan hal-hal yang merusak puasa serta tuntunan zikir di bulan Ramadan. Baik, kita lihat di halaman pertama. Nah, saat ini dibuka plastiknya, coba sampun apa dereng, Pak? Gur disuwek lho. Set. Dibuka. Ayo. Apa ngangge kuku mau dulu, Pak? Set iso. Soalnya kalau sekarang nggak dibuka sampai rumah pun nggak akan dibuka ini. Baik, kita lihat keutamaan bulan Ramadan. Secara istilah atau kalau kita bahas dari sisi bahasa Arab, kata Ramadan itu punya asal kata dari 3 huruf. Dari huruf Ra, Mim, dan Dhad. Ra, Mim, dan Dhad. Kata kerjanya itu Ramadha atau Yarmadhu. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin katakan Yarmadhu atau Tarmadhu itu maknanya syiddatul harri, keadaan sangat panas. Berarti kita dapat artikan Ramadan maknanya apa? Keadaan sangat panas.
Jenengan bisa rasakan ya pas lagi puasa, lapar, haus, kemudian perut keroncongan, panas lagi. Tambah cuaca yang ada di luar juga panas. Sumuk rasanya. Walaupun jenengan lagi pakai AC ketika itu. Itu menunjukkan keadaan ji. Dan itu keadaan yang pas bagi orang yang jalani ibadah siam, ibadah puasa. Adapun keutamaan bulan Ramadan ini diantaranya ada 4. Pertama, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan sebagai penjelas dari petunjuk tadi. Wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai pembeda. Faman syahida, siapa yang menyaksikan awal bulan dari bulan Ramadan, maka hendaklah dia itu puasa. Coba lihat di sini ada disebutkan keutamaan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, yaitu permulaan Al-Quran. Diturunkan permulaan Al-Quran. Wahyu yang pertama turun yaitu surat Iqra Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam riwayat kitab-kitab samawi, kitab-kitab ilahi, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, lembaran ya, lembaran Nabi Ibrahim. Ini diturunkan juga pada bulan Ramadan. Jadi ada kitab-kitab yang lain ya. Ada Al-Quran turun pada bulan Ramadan, ada Injil turun pada bulan Ramadan, ada Taurat turun pada bulan Ramadan, ada Suhuf Ibrahim itu turun juga pada bulan Ramadan. Itu tandanya bulan itu bulan istimewa, diturunkan kitab yang mulia. Maka memang di bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk sibuk dengan Al-Quran. Bisa bentuknya baca, bisa bentuknya itu memahaminya, bisa bentuknya mentadaburinya. Ya, tingkatannya beda-beda ya. Al-Quran itu istimewanya Bapak Ibu-Ibu, Al-Quran itu istimewanya tidak paham pun sudah dapat pahala. Ketika jenengan baca tidak paham juga itu arti kata demi kata, itu jenengan sudah dapat ganjaran di situ. Apalagi kalau tahu. Itu berkahnya Al-Quran itu ya. Berkahnya Al-Quran itu satu huruf yang jenengan baca itu sudah dihitung. Walaupun nantinya satu kata, dua kata, satu kalimat jenengan nggak pahami. Kalau mau mendapat pelajaran lebih banyak ya dikaji, digali. Kita buka terjemahan, kita buka kitab tafsir, kemudian gali lebih jauh. Itu pertama. Keutamaan yang kedua, saking bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu atau diikat. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba.
Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syaitan wa suffidatis syayatin." Jika bulan Ramadan itu tiba, apabila bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, setan-setan itu diikat, dibelenggu. 3 ya, 3 peristiwa. Yang pertama, pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, setan diikat. Pelajaran pentingnya, surga berarti sudah ada, neraka sudah ada juga. Setan ada enggak? Ada. Enggak mungkin dibicarakan di sini kalau enggak ada gitu loh. Pelajaran yang lainnya lagi, surga punya pintu-pintu, neraka juga punya pintu-pintu. Maka diantara nama dari pintu surga itu ada Ar-Rayyan, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu haji, ada pintu jihad, ada pintu aiman. Nah, itu nama-nama pintu surga. Kemudian surga sudah ada, namun belum ada penghuni saat ini. Neraka juga sudah ada, namun belum ada penghuni saat ini. Nanti surga itu akan dimasuki pertama kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri syafaat, pintu surga dibuka. Nggak ada malaikat yang memasukkan orang lain selain Nabi Muhammad dulu. Para ulama itu katakan kalimat ini maksudnya wujudnya yang kita itu rasakan di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, orang muda lakukan kebaikan, semangat untuk sedekah, semangat untuk sholat, semangat untuk bangun malam, semangat untuk taraweh. Pintu neraka ditutup, berarti maksiat itu berkurang. Setan juga diikat, berarti maksiat juga semakin berkurang. Namun masih ada maksiat atau tidak di bulan Ramadan? Pak, masih ada yang nyolong nggak di bulan Ramadan? Ada. Ada yang selingkuh bulan Ramadan? Wadah. Ibu-ibu ada yang umbar aurat di bulan Ramadan nggak? Ada nggak? Di luar sana? Kalau sini kan harus nganggo jilbab. Bulan Ramadan loh, ada. Oh, dia tunjukkan pakaian-pakaian seksi, ada juga. Muslim nggak muslim itu. Nah, apa yang dimaksudkan setan yang diikat di sini? Yang dimaksud setan yang diikat adalah setan-setan besar yang punya pasukan. Setan-setan kecil masih berkeliaran. Diingat itu. Yang diikat itu setan-setan besar. Ini kalau ada yang tanya, setannya diikat nggak? Iya ada, yaitu setan besar. Masih ada nggak setan yang berkeliaran? Ada, setan-setan kecil. Namun Ustadz, di bulan Ramadan masih ada yang maksiat. Faktornya apa? Kata Imam Qurtubi ada 3 faktor maksiat masih terjadi di bulan Ramadan. Faktor pertama, tadi ya, setan yang diikat itu setan besar, setan kecil masih berkeliaran. Faktor kedua maksiat masih terjadi adalah karena puasa yang dilakukan tidak benar, tidak serius, tidak jalankan sesuai tuntunan. Ketika puasa cuma tahu, ya saya puasa, nggak makan, nggak minum, sudah, saya nganggap itu sudah puasa lah. Wes lapar, sudah, itu sudah puasa itu. Haus sudah, ngelak sudah, selesai itu. Padahal puasa nggak sesimpel itu. Puasa nggak sesederhana itu, Pak, Bu.
Puasa juga pada pendengaran, pada penglihatan, pada lisan, omongan, itu juga ikut puasa. Yang tadi cuma wajib, ada yang penyempurnanya. Penyempurnanya kita jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan. Itu juga dijaga. Saat puasa nggak mudah-mudahan ngapusi, bohongin orang, enggak. Saat puasa jangan mudah rasani orang, fitnah orang, nggak boleh. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, maksiat masih terjadi di bulan Ramadan kata Imam Al-Qurtubi adalah karena maksiat itu bukan saja lantaran setan. Masih ada hawa nafsu. Kita masih punya dorongan hawa nafsu. Jadi apa-apa itu jangan salahkan setan terus. Jangan mengkambing hitamkan setan. Apa-apa maksiat setan terus. Wah, aku ini digoda karo setan. Ya, masih ada hawa nafsumu, Pak, Bu. Itu masih ada hawa nafsu kita loh. Walaupun nafsu itu secara dari nafsu itu sendiri tidak tercela. Saya minum ini pakai nafsu, Pak. Kalau enggak saya nggak bisa minum. Iya kan? Saya makan, saya harus nafsu dulu. Oh, saya makan, saya senang yang ini gitu. Dari sisi itu tidak tercela. Saya capek, saya pengen tidur, itu nafsu juga namanya, dorongan, ingin lakukan itu. Tapi nafsu itu jadi salah ketika kita tinggalkan kewajiban atau lakukan maksiat. Jadinya hawa nafsu yang tercela. Akhirnya tidurnya bablas, subuh nggak bangun-bangun, bangunnya jam 6. Nafsu yang salah itu. Makannya dia nggak mikir makan yang halal haram semuanya disikat aja. Daging kambing dia makan, daging sapi dia makan, babi juga dia makan. Nafsu yang salah, Pak. Minum segala minum dia minum, teh dia minum, madu dia minum, khamar juga dia minum. Hawa nafsu yang salah. Jadi 3 faktor tadi kenapa maksiat masih terjadi di bulan Ramadan. Pertama, setan yang diikat itu setan yang besar, masih ada setan-setan yang kecil. Yang kedua, ada yang melakukan puasa namun tidak serius puasanya. Ya, puasanya tidak fokus, puasanya tidak baik. Puasanya masih maksiat. Yang ketiga, di samping ada godaan setan, untuk maksiat ada dorongan hawa nafsu. Nah, itu yang terjadi ketika bulan Ramadan tiba. Kemudian yang ketiga, keutamaan saking bulan Ramadan adalah terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Satu ibadah dilakukan di situ lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Nah, ini saya tunda pembahasannya, nanti kita bahas Lailatul Qadar lagi sendiri. Yang keempat, bulan Ramadan itu salah satu waktu dikabulkannya doa. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah itu membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin, dan setiap muslim itu dakwatan memiliki doa yad'u biha, yang kalau dia berdoa ketika itu fayastajibu lahu. Siapa yang berdoa di bulan Ramadan maka doanya itu akan mudah terkabul. Berarti kalau dari hadis ini tekstualnya
30 hari di bulan Ramadan, setiap harinya 24 jam, itu semua waktu terkabulnya doa. Doa-doa kita terkabul ketika itu. Dan ada hadis-hadis spesifik, hadis-hadis yang lebih khusus lagi yang menyebutkan doa terkabul di bulan Ramadan. Ada 3 yang pokok. 3 doa yang pokok atau 3 waktu yang pokok terkabulnya doa di bulan Ramadan. Pertama, waktu sahur. Karena Nabi SAW juga katakan, Allah itu turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan. Di bulan Ramadan kita ada kesempatan karena kita bangun makan sahur. Makan sahur dianggap makan sahur jam berapa? Pak, jam 11 malam? Hah? Jam 11 malam? Jenengan biasa apa kalau ada sisa makan terus makan jam 11 itu apa jenengan itu, Pak? Nah, itu sudah sahur belum? Hah? Pun sahur? Belum, tak? Belum. Jam berapa berarti dianggap sahur? Hah? Kalau saya nganggap sahur paling afdol itu paling dekat dengan subuh. Nah ini tolong para takmir, ini orang tua juga, tolong biasakan makan sahur tuh jangan terlalu malam Pak, Bu. Nggak baik. Manfaatnya itu makan sahur paling bagus itu mepet subuh. Manfaat 1, Nabi SAW biasa lakukan seperti itu. Manfaat kedua, coba kalau jenengan mikir-mikir coba Pak, makan sahur jam 2:30. Setelah makan sahur apa yang dilakukan? Jujur mawon. Jujur. Apa Pak? Tidur. Nah, tidur apa? Tidur. Kalau tidur setelah itu subuhnya gimana? 12 itu umumnya itu. Nah, jangan terlalu malam makannya. Nggak baik itu Pak. Risikonya fatal banget itu. Kalau saya bilang kalau orang main bola itu gol bunuh diri. Ya, itu gol bunuh diri loh itu Pak. Lebih mending mana? Sholat subuh apa makan sahur? Coba. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak makan sahur puasanya sah atau tidak? Sah kan? Cuma nggak kuat kan? Cepat lemes nih. Kalau nggak sholat subuh gimana? Dosa atau tidak? Nah, tapi jenengan cuma mikir makan sahur terus. Itulah kita itu susahnya itu. Cuma mikir perut, nggak mikir sholat itu loh. Ya, maka kalau bangunkan makan sahur, pokoknya ya. Sekarang subuh jam pinten Pak? 4:30 Ji. Nah itu sudah 4:30 loh sekarang ini. Ya jenengan kalau makan sekarang berapa menit coba? Makan berapa menit? 10-15 menit toh. Itu sudah telan semua kan? Nah sudah nggih, tambah wedang cukup tau waktu nih. Nah berarti taruhlah 30 menit lah sebelum subuh. Cukup itu waktunya Pak. Itu insya Allah nggak telat subuh Pak. Habis makan sahur langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat toh berarti. Kebanyakan kita itu yang makan sahur belum tentu sholat subuh loh ini Pak. Saya itu. Jadi kan survei sendiri deh. Mungkin yang makan sahur tuh bangun makan sahur ya paling cuma berapa persen, 50% paling enggak itu saya yakin itu. Betul apa betul Pak? Betul itu. Sulit banget. Maka kita harus didik orang ini supaya perhatikan ya sahur ya iya, subuh ya iya juga Pak. Subuh cuma berapa menit sih? Datang 4:30, nunggu iqomah 10-15 menit ya tak? Subuhnya berapa menit? Ya wes surat kulkul aja deh, wes 5 menit. Ya, habis 5 menit kultumnya bilang Pak Imam rasa suwe-suwe Pak, aku wes ngantuk. Sudah jenengan mau istirahat setelah itu monggo. Wes subuhan Pak.
Iya lah. Terus sudah subuhan itu. Kultum itu nggak wajib Pak. Ora kultum ora apa-apa. Sepenting sholat. Nggak usah dibebani dengan sampai mungkin kalau habis subuh tuh jelas tuh saya yakin ngantuk semuanya itu. Kalau lama-lama juga, wah iki apa iki suwe banget ya. Ora mulai loh itu Pak. Apalagi ada wong pasar, ada belante, ada ini, wah mikir-mikir pasar lagi dicoba lihat. Perhitungkan waktu. Ya, kalau yang ngisi kultum 5 waktu ya sudah saya sampaikan 7 menit ya kultum 7 menit sudah. Cukup itu. Saya biasa nggak sampaikan lama-lama juga kok. Kalau kayak gini lama karena disuruh lama. Nggak ngantuk toh? Betul. Namun kalau pas tarwih jenengan suruh saya ngisi, oh nggak bisa lama saya. 10 menit itu Pak paling lama Pak. Setelah itu saya pulang. Saya yakin muka-muka ngantuk semuanya itu kalau habis tarwih itu. Paham Ji? Nah ini tadi waktu pertama, waktu makan sahur itu waktu terkabulnya doa. Diingat baik-baik. Jadi jenengan bisa kalau misalnya tadi bangun jam 4 itu masih ada kesempatan tahajud. Taruhlah setengah 4 pakai tahajud dulu. Malam pun tarwih dah. Pun tutup witir, berarti tahajudnya kerjakan semampunya tanpa tutup witir lagi. Karena witir tidak boleh dalam satu malam 2 kali. La witroni fil lail kata Nabi SAW. Tidak boleh dalam satu malam ada 2 kali witir. Witir tambah witir aja jadinya genap. Kalau sudah jenengan lakukan pas tarwih, malamnya gak perlu witir lagi. Cukup tahajud saja. Nah setelah tahajud doa mohon pada Allah apapun. Nah setelah itu mulai makan sahur. Kan enak. Iya toh Pak? Oh enak. Ramadan sekarang ini pokoknya harus berubah. Orang jadi wong malas terus. Mikir untuk doa-doa. Ya Allah kapan saya berdoa lagi. Apalagi bulan Ramadan itu bulan terkabulnya doa. Manfaatin. Itu satu Ji. Yang kedua, Nabi SAW katakan ada doa yang tidak tertolak, diantaranya as-sha'im hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti saat puasa doa kita terkabul. Yang kedua, saat puasa doa kita terkabul. Siang hari mau zuhur mau ngasar jenengan pas sholat gitu ya, ba'da sholat doa itu doa-doa yang terkabul. Atau siang hari lagi aktivitas apa doa lagi doanya terkabul. Karena doanya orang yang lagi susah, orang yang lagi lapar, itu orang-orang yang lagi merendahkan diri di hadapan Allah. Terus waktu yang ketiga disebutkan lagi dalam hadis, doa yang tidak tertolak adalah as-sha'im hina yuftir, yaitu doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Mau saya contohkan prakteknya ya. Jadi kan buka biasanya pakai apa? Kurma wonten mboten? Ora mesti. Wangel itu kurma. Enggak ada di Semin ini. Enggak ada tanaman kurma toh? Apa biasanya, Pak? Gorengan? Teh kalau gorengan je. Sing ringan-ringan je. Ya, misalnya teh ini. Ini saya praktekkan yang mau doa tadi itu, doa saat berbuka. Batalkan dulu. Baca bismillah. Bismillah, minum. Ya. Terus sudah alhamdulillah. Terus baca doa ketika berbuka. Nanti akan saya sebutkan doanya di sini. Di antara doanya zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, sebelum santap makanan besar, doa dulu. Doa angkat tangan lagi. Kan tadi doa ketika berbuka, doa lagi. Minta apapun saat itu. Sebentar saja. Jadi kan manfaatin ini, nah itu sudah waktu terkabulnya doa. 3 ya. Tadi ya, waktu sahur, saat kita puasa, terus ketika berbuka puasa. Bisa praktekkan ini juga ketika puasa sunnah. Ada puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kemis, puasa Daud, boleh praktekkan seperti itu.
Lalu keutamaan puasa. Puasa adalah jalan meraih takwa. Karena Allah katakan la'allakum tattaqun, di sebelumnya di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Berarti puasa itu wajib. Namun di sini belum disebutkan spesifik secara khusus puasa apa ini. Nah, di ayat 185 saking Al-Baqarah itu baru dibahas. Puasa yang wajib itu puasa Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yang tadi yang saya sebut. Terus disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lalu disebutkan lanjutannya, siapa yang menyaksikan awal bulan maka hendaklah dia itu berpuasa. Nah, bulan Ramadan berarti puasa di situ puasa yang wajib. Jadi dalam setahun yang wajib cuma sesasi, cuma sebulan, yaitu bulan Ramadan. 11 bulan yang lainnya silakan makan. Nah, itu gampangannya. Cuma disuruh puasa 1 bulan. 11 bulan monggo Pak, mau makan terserah. Cuma disuruh 1 bulan istirahat dulu puasa. Puasanya pun cuma dari subuh sampai maghrib. 11 bulan tadi gimana? Terserah, mau puasa ya terserah, monggo. Nggak puasa juga ora masalah, kan cuma sunnah. Ustadz, saya cuma puasa Ramadan saja, ya ora apa-apa Pak, yang penting puasa Pak. Paham ya? Nah. Terus disebutkan diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Orang sebelum kalian di sini yang paling dekat itu Nasrani. Orang-orang Nasrani. Berarti orang Nasrani puasa Ustaz? Iya, puasa. Saat Nabi SAW itu tiba di Madinah, Nabi lihat mereka puasa Asyura. Ya, Yahudi, tapi ini Yahudi. Tapi ahli kitab puasa. Nah, tujuannya di sini kita puasa apa? La'allakum tattaqun, supaya jadi tiang bertakwa. Orang bertakwa itu jalani perintah, jauhi larangan. Nah, kalau masuk bulan Ramadan berarti kita sudah dididik puasa. Harusnya ba'da Ramadan jadi lebih baik karena sudah sekolah di bulan Ramadan. Orang sekolah itu pasti naik kelas Pak. Kalau belajar tenan loh ini. Orang sekolah itu kalau belajar tenan pasti naik kelas enggak? Naik kelas. Maka kalau keluar bulan Ramadan kok enggak naik kelas, berarti enggak sekolah. Iya tahu Pak? Karena sudah dididik di bulan Ramadan. Coba dididik apa? Nahan makan, minum, jima nggak boleh, hubungan intim. Padahal itu asalnya boleh loh itu. Namun sementara waktu nggak dibolehkan. Malam hari, ya, ba'da ngisa suruh tarweh, coba lihat. Padahal nggak biasa jenengan 11-11 itu nggak biasa toh. Tapi disuruh di bulan Ramadan mau itu, coba lihat. Coba kalau sekarang suruh 11, ayo Pak, setelah ini kita 11 yuk. Hah? Mau? Oh, mikir Ustadz, aku sibuk aku. Coba kalau bulan Ramadan mau nggak? Mau. Itu takwa itu Pak. Mau menjelang subuh tadi, mau bangun makan sahur Pak. Sekarang coba suruh bangun sahur, coba. Wah, bangun subuh ya Ustadz, alhamdulillah. Itu sudah dididik di bulan Ramadan. Harusnya kalau didikannya kayak gini, sekolahnya benar, ya toh? Harusnya lulus naik kelas. Berarti harus jadi lebih baik. Namun kadang kita lihat kalau orang masuk Ramadan, keluar bulan Ramadan itu nggak naik kelas, malah turun kelas loh Pak. Yang biasanya sholat, ba'da Ramadan orang mangkat. Betul apa betul? Ada nggak? Buatan Pak. Nah, buktinya aja saf di bulan Ramadan berkurang kok. Sampai akhir aja berkurang. Bar Ramadan lebih kurang lagi.
Saya yakin jenengan akan alami setelah Ramadan itu ngazani ini pas waktu sholat jenengan azan, terus jenengan sendiri iqomah loh Pak. Terus ngimami sendiri nggak ada jamaah. Pernah? Pernah Pak? Senyum berarti pernah. Itu ba'da Ramadan lah itu Pak. Berarti turun kelas. Harusnya kayak gini jadinya. Makin bertakwa ketika Ramadan, keluar Ramadan berarti jadi lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah besok semua naik kelas. Yang ngaji ini naik kelas insya Allah semuanya. Kecuali ya pas Ramadan orang sekolah. Nah, itu baru nggak naik kelas itu. Terus yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Kata Nabi, innama siyamu junnatun yastajinnu bil abdu yaumal qiyamah ya bil abdu minan nar. Puasa adalah perisai, tameng, pelindung yang melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Itu kalau rajin puasa. Yang ketiga, dapat syafaat. Amalan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi kita punya amalan puasa ini kasih syafaat untuk kita. Kata Nabi SAW, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa berkata gini, wahai Rabbku, aku telah menahan dirinya. Dia nggak makan, nggak minum. Karenanya perkenankan aku memberi syafaat untuknya. Al-Quran juga katakan, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karena dia sibuk baca Al-Quran terus, sibuk sholat malam. Karenanya perkenankan aku memberikan syafaat untuknya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya akhirnya diperkenankan. Berarti syafaat dari amalan sholat malam, amalan Al-Quran ya, dan amalan puasa. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya pada masa lalu akan diampuni. Pak Ustadz, ini dosa apa? Bisa dua kemungkinan, bisa jadi dosa kecil, bisa jadi dosa besar. Namun yang lebih baik untuk dosa besar adalah bertaubat. Bertobat tobatan nasuha biar dosanya cepat diampuni. Namun kalau dosa kecil secara umum dengan puasa saja itu bisa diampuni. Yang kelima, puasa jadi pengekang syahwat. Ini terutama yang anak muda belum menikah, Nabi SAW anjurkan untuk puasa supaya ngekang syahwatnya, jaga pandangan, jaga kemaluannya. Nabi katakan gini, wahai para pemuda, pemuda di sini sebut ya maksimal 30 tahun. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, punya uang, kemampuan finansial untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan. Wa sanu lil farji, karena itu lebih menjaga kemaluan. Wa malam yastati, siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia itu bisawm, fa alaihi bisawm, dia puasa sunnah atau dia lakukan puasa wajib juga. Fa innahu lahu wija, puasa itu jadi pengekang syahwatnya tadi, pengekang nafsunya tadi. Yang keenam, keutamaan puasa lagi adalah pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Khusus untuk orang yang berpuasa saja. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Tadi Ramadan secara bahasa artinya apa tadi? Apa tadi? Panas. Nah, Ar-Rayyan itu lawan kata dari itu.
Ar-Rayyan itu maknanya sejuk, puas, nggak lagi rasakan panas lagi. Maka dibalas dengan yang lebih baik, walaupun di dunia itu susah. Maka ketika masuk surga dibalas dengan pintu surga Ar-Rayyan. Kata Nabi, sesungguhnya di surga ada suatu pintu namanya Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Orang yang berpuasa akan disuruh, mana orang yang berpuasa? Kemudian lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jadi cuma dimasuki pintu ini oleh orang yang berpuasa. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, pintu itu akan tertutup. Dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Totalnya tadi seperti saya sebutkan, pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Di antaranya pintu Ar-Rayyan ini. Terus keutamaan puasa yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab. Tadi sudah saya sebutnya, saat dia puasa doanya terkabul. Ini dalilnya. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, terus pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Sekarang kita masuk bab berikutnya yang ke-11, halaman 11, yaitu hukum puasa Ramadan. Yang jelas berdasarkan dalil Al-Quran, tadi sudah kita sebut Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 185, menunjukkan puasa Ramadan itu wajib. Adapun hadis Nabi SAW sebutkan rukun Islam itu ada 5, di antaranya itu puasa. Di halaman 12 disebutkan dalilnya, rukun Islam buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ingat ya, rukun Islam jika ditinggalkan dosanya lebih besar daripada dosa yang lain. Rukun Islam jika ditinggalkan dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lain. Dosa besar ada mencuri, ada minum miras, ada judi, ya, ada zolimi orang. Nah, meninggalkan misalnya orang tidak puasa, orang tidak sholat, dosanya lebih besar daripada dosa besar yang tadi disebut. Berarti orang tidak sholat, tidak puasa, itu lebih parah daripada orang selingkuh, orang berjudi, orang minum khamar, itu lebih parah. Dari sisi dosanya loh ini. Apalagi kalau tidak sholat, tidak puasa, tambah lagi minum, judi, selingkuh. Wah, numpuk itu dosanya, Pak. Komplit itu. Kemudian ada di sini menentukan awal Ramadan. Menentukan awal Ramadan dengan melihat hilal Ramadan, ru'yatul hilal, atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, saya lompat dulu, coba kita lihat langsung ke syarat wajib puasa. Orang yang diwajibkan puasa itu, satu adalah orang yang sehat. Berarti orang yang dalam keadaan sakit tidak wajib. Yang kedua, menetap, tidak dalam keadaan bersafar. Berarti kalau dalam keadaan bersafar boleh tidak puasa. Dalilnya Al-Baqarah 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit, marid sakit, aw ala safarin atau bersafar, lantas tidak puasa, maka hendaklah dia ganti puasanya itu di hari yang lain. Dia qadha puasanya. Kalau sakitnya berat boleh tidak puasa. Kalau misalnya dia merasa fit, saya kuat puasa, ya puasa silakan. Begitu juga musafir melakukan perjalanan jauh yang sifatnya mubah. Dia punya pilihan, boleh puasa, boleh tidak.
Namun perjalanannya ini yang disebut safar. Para ulama, jumhur, kebanyakan ulama itu menetapkan safar itu disebut safar jika sampai ke tujuan itu jaraknya. Jika jarak yang dituju itu 85 kilo. Berapa? Sampai mana? Dari Semen. Solo nggak mungkin, Solo sudah dekat. Mana? Semarang Ji? Ah, wes Semarang jauh banget tuh. Ya. Jenengan keluar dari batas kampung, yaitu batas rumah terakhir yang di Semen, itu sudah disebut musafir. Boleh mengqashar sholat. Berarti jenengan sampai di Sukoharjo, di bawah Semen apa? Itu sudah, itu masih masuk mana? Jawa Tengah ya dia. Nah, sudah masuk situ, nah itu sudah boleh mengqashar sholat. Terus sampai Sukoharjo, jenengan sudah boleh kerjakan sholat zuhur jadi 2 rakaat. Walaupun belum sampai 85. Karena tujuannya, saya mau menuju sana Ustaz. Iya, berarti di tengah perjalanan disebut musafir, boleh mengqashar sholat. Oh Ustaz, saya boleh nggak puasa? Boleh, kalau tujuanmu ke sana. Tapi syaratnya sebelum subuh itu pergi. Jangan jam-jam 9, wah saya pengen gak puasa, saya pergi aja lah ke Semarang lah. Oh enggak, wong malas berarti, enggak gawe alasan. Jadi sebelum subuh pergi safar. Nah saat dia pergi itu tadi sebelum subuh nah dia boleh tidak puasa. Tapi kalau perjalanannya mudah, lebih bagus puasa. Karena kita puasa dengan orang banyak itu lebih enak loh. Sahurnya bareng, bukanya bareng, keadaannya juga Ramadan, enak lah. Daripada puasanya itu ya kita sendiri puasa, sahur sendiri, buka sendiri, nggak enak. Mendingan dengan orang banyak. Nah, jadi sakit atau jadi musafir tadi, dia tidak puasa, maka dia qadha, nyaur puasanya di hari yang lain nanti setelah Ramadan. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang wajib puasa ini bagi ibu-ibu yang suci dari haid dan nifas berarti wajib. Berarti yang haid dan nifas punya uzur yang menghalangi sehingga tidak puasa. Punya apa? Uzur yang menghalangi sehingga tidak puasa. Bagi wanita haid, misalnya seminggu tidak puasa, maka ba'da Ramadan nanti ganti puasanya qadha. Bagi wanita nifas, nah ini nanti hukumnya sama dengan wanita hamil menyusui. Yang paling bagus pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu bagi wanita hamil dan menyusui, jika khawatir pada dirinya, maka dia hendaklah qadha puasanya, nyaur puasanya. Namun jika khawatir pada bayinya, yaitu pada yang lain berarti, maka hendaklah dia qadha, nyaur plus fidyah. Dua keadaan ini menunjukkan qadha tetap ada. Karena dimisalkan wanita hamil menyusui dan nifas tadi itu dimisalkan seperti orang sakit, maka terkena ayat wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau menempuh perjalanan jauh, safar tadi lantas tidak puasa, hendaklah dia qadha puasanya di hari yang lain. Yang terakhir yang dapat keringanan tidak puasa, dari berarti lawannya tadi ya, itu ada orang sakit dapat keringanan tidak puasa. Sakitnya sakit berat ya. Kalau sakitnya biasa saja atau sakitnya nggak nyambung dengan puasa, tetap puasa. Sakitnya kok cuma penyakit kulit, panu, ya orang nyambung. Flu masih bisa puasa nggak? Flu masih bisa? Masih, berarti bukan penyakit berat. Terus tadi ya orang yang bersafar, namun tadi syarat safar didapat keringanan kalau safarnya sebelum subuh. Namun kalau safarnya itu jam 9 pagi, paginya itu puasa, maka baiknya tidak batalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang dapat keringanan lagi tidak puasa adalah tiang sepuh, orang yang sudah tua renta. Gantinya adalah fidyah.
Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah ayat 184. Dan siapa yang tidak kuat puasa, sudah tidak bisa puasa lagi terus-menerus, maka hendaklah dia tunaikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin setiap hari tidak puasa. Dalam mazhab Syafi'i, satu kali fidyah itu, bayar fidyah itu ukurannya 1 mud. 1 mud itu bagaimana? Satu ini. Ini nih. Apa ini? Cawuk gini dah. Berarti ini full 2. 2 gini. Ya. Ini namanya 1 mud. 4 kali ini 1 sok namanya. Itu ukuran zakat fitrah. 4 kalinya tadi. Berarti 1 mud itu 1/4 zakat fitrah. Zakat fitrah panjenengan berapa? Berapa kilo? 2,5. 2,5 bagi 4 berapa? Berapa ons? 6 ya. Ya wes ditambah sedikit lah, 7 lah, nggak apa-apa. Ya, 7 ons. 1 mud. 1 fidyah. Tidak dihitung 3 kali makan ini. Ini 1 mud untuk 1 kali fidyah. Berarti kalau tiang sepuh ini tidak puasa 1 bulan 30 hari, 30 kalikan 1 mud, berarti 30 mud. 30 kalikan 7 ons, 21 kilo. Gitu nji? Atau bisa memberikan dalam bentuk makanan siap saji, 1 fidyah, siapkan 1 bungkus makanan komplit dengan lauk pauknya. Gak boleh hanya makanannya, gak boleh hanya gorengan, gak boleh. Karena jenengan gak sebut itu makan. Iya toh? Coba jenengan kalau pagi-pagi makan sama teh ini pun sarapan, dereng Ustadz, wah gorengan, cuma gorengan. Tapi kalau ketika jenengan itu makan, walaupun cuma lauk tempe saja, sudah makan belum? Sudah Ustadz. Nah berarti lauknya itu tadi. Nasi, gorengan, tempe, cukup sudah, bisa. Ya, tapi mbok ya ditambah gitu yang enak-enak. Kasih fidyah. Kalau 30 hari tidak puasa berarti 30 bungkus makan disiapkan, kasih ke orang miskin. Cari orang miskin, cari orang miskin dikasih. Ustadz, ini sudah tiang sepuh. Kewajibannya tadi fidyah Ustadz. Namun tiang sepuh ini miskin, nggak mampu. Berarti gugur, nggak ada kewajiban apa-apa karena nggak mampu. Kemudian yang keempat, wanita hamil menyusui. Tadi sudah saya rinci, wanita hamil menyusui paling bagus bayar qadha. Namun tadi kalau khawatir pada bayinya, qadha plus fidyah. Ustadz, dulu saya sudah tunaikan fidyah dulu waktu saya punya anak. Sekarang saya baru tahu ini. Maka apa yang dilakukan? Cukup yang dulu saja. Mudah-mudahan hamil lagi. Kalau hamil lagi baru pakai hukum yang baru tadi. Wallahu a'lam. Sampai di situ untuk pembahasan buku ini. Pekan depan lagi kita lanjut. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang langsung? Ada yang langsung, Pak? Langsung. Pak, Mike. Pak, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cuma pembuka saja, boleh-boleh saja. Namun kalau sudah cukup dengan sholat ba'diyah boleh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu ketika sholat kita itu apakah ada doa khusus atau seperti sholat biasa? Seperti sholat biasa. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seorang itu mempunyai pekerjaan tetap, dia pekerja berat dan tidak memungkinkan untuk puasa. Padahal dia cuma punya pekerjaan itu untuk mengantar keluarga. Adakah dengan untuk itu? Orangnya sholat atau tidak? Orangnya sholat atau tidak? Sholat. Nggak bisa ganti pekerjaan yang lain? Saya sarankan ganti pekerjaan. Lebih aman. Gini, orang yang punya iman dan dia sadar akan puasa, saya yakin akan milih itu. Saya seandainya di posisi dia, saya milih ganti. Mendingan saya ganti daripada saya paksakan diri saya bekerja berat. Saya belum setuju kalau ini diganti fidyah. Saya belum setuju. Saya nganggap rawan kalau saya putuskan itu pakai fidyah. Dikarenakan, makanya tadi saya tanya, sholat enggak? Ada orang yang seperti ini, dia milih tidak puasa, dia sendiri nggak pernah sholat. Ngapain saya kasih solusi? Iya kan? Ngapain kasih solusi, Pak? Uangnya orang sholat kok. Seakan-akan percuma kita kasih fatwa. Makanya saya tanya dulu, sholat enggak? Ya wes, sholat. Ya sudah, ganti pekerjaan. Insya Allah bisa. Sebenarnya gini, ada satu hal lagi yang perlu diingatkan. Sebenarnya orang terlalu kerja berat atau mungkin cari nafkah ya saat Ramadan. Di antara faktor juga sebenarnya bukan faktor hanya makan. Saya yakin itu insya Allah cukup dengan rezeki-rezeki sebelumnya ya. Tapi karena ada faktor lain. Di antaranya cuma ingin kejar lebaran biar punya baju baru. Mohon maaf. Sekarang itu kebutuhan pokok. Baju baru bulan lebaran, pas lebaran kebutuhan pokok? Enggak. Maka cukupkan dengan kebutuhan pokok saja kalau gitu, kalau dia mau kerja. Jadi pikir seperti itu. Jalan pikirnya diubah. Jangan terlalu paksakan diri berat-berat, apalagi di bulan Ramadan. Ganti dulu, kalau sebisa mungkin ada ganti yang lain deh, biar nikmati bulan Ramadan untuk puasa. Cukup. Ya. Setelah kami sholat tarawih, apakah masih boleh sholat tahajud lagi? Tadi saya sebut tarawih, tadi witir, tahajud boleh lagi nje. Yang penting tidak apa? Witir 2 kali. Tentang waktu subuh yang disebut 8 menit itu menyikapinya gimana? Kalau nanti pas ya kalau memang dari tarjih undur 8 menit pakai itu aja deh, pakai aman. Nanti kalau yang masih satu dengan masih yang lain tidak kompak, ketika kita sudah habis ketika kita masih makan yang lainnya sudah ada, ini cara menyikapinya gimana? Kalau saya sikapi yang ini, saya pilih mundur aja. Saya pilih mundur, yang cari yang aman. Mundur yaitu pakai punya tarjih tadi, undur 8 menit. Iya, nggak terlalu lama kok. Saya bandingkan dengan jadwal yang sudah ada juga nggak terlalu lama. Lebih aman itu. Masalahnya kalau kita buat lebih cepat, kita halangi orang untuk makan sahur. Padahal itu masih punya hak dia makan sahur. Ya, makan sahur itu kan sampai azan subuh. Sebelum azan subuh, yang penting dia sudah selesai gitu. Kita halangi dia. Misalnya ada orang baru bangun ketika teriak-teriak imsak, imsak gitu. Dia bangun ya misalnya ya. Kita kan halangi dia. Harusnya masih bisa dia makan. Gitu. Itu mungkin lebih aman. Saya sendiri mau terbitkan jadwal sholat tadi, saya pilih yang itu. Saya suruh ubah pakai jadwal tarjih aja. Baik. Berikutnya lagi.
Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, ya. Apakah kalau malam nisfu Sya'ban itu sunnahnya itu saling meminta maaf dan memberikan maaf, Ustaz? Mboten. Nisfu Sya'ban, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisfu Sya'ban sendiri para ulama beda pendapat tentang keutamaan malam tersebut dari sisi riwayat hadisnya. Kebanyakan ulama itu mendoifkan hadis-hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban. Bahkan Imam Ibnu Mubarak itu katakan, kalau memang Allah turun di saat nisfu Sya'ban ke langit dunia, Allah juga turun di malam-malam yang lainnya juga, tidak aja hanya di malam nisfu Sya'ban. Tapi sebagian ulama juga mensahihkan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara ulama belakangan itu Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Tapi menyelisih kebanyakan ulama pakar hadis. Saya sendiri lebih memilih hadisnya dhaif, hadisnya itu lemah. Adapun yang memilih sahih, mereka tidak tetapkan amalan tertentu, Pak. Cuma tahu, oh malam ini punya keutamaan. Amalannya apa? Bebas. Gak boleh khususkan dengan amalan tertentu. Ya bebas, dia mau sholat ya monggo, mau doa ya monggo. Itu bebas, tidak boleh dibatasin pada amalan tertentu kecuali dengan dalil. Gitu ya. Ada lagi? Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah. Kita sudah bayar, terus jenengan bayar terus dari masjid kasih lagi ke jenengan. Jenengan miskin nggak? Paham? Pak, Bu, yang menerima zakat itu ketentuannya di surat At-Taubah ayat 60. Ketentuannya sudah orang tertentu. Ketentuannya sudah jelas loh, ini hukumnya sudah ada. Maka yang boleh menerima cuma 8 golongan di dalam ayat tersebut. Kalau jenengan masuk 8 ini, monggo diterima nggak apa-apa, walaupun tadi sudah setor. Tapi kalau kok diberi karena mungkin di takmir masjid itu katakan sudahlah semuanya didumroto aja semuanya. Kalau memang jenengan bukan orang miskin, baiknya nggak manfaatin. Paham ya? Kalau jenengan dikasih, kalau bisa nolak. Kalau sudah terima, nggak dimanfaatin, kasih ke yang miskin yang lain. Jenengan sebagai takmir toh, punya power berarti. Jangan lemah Pak, ada kekuatan kok. Harus diatur kayak gitu. Jenengan mau makmurkan orang kaya apa orang miskin? Para takmir, yang mau dimakmurkan itu wong sugih, sing sugih tenan lho ini, atau wong miskin? Miskin kan? Itu tujuan zakat. Zakat itu untuk memakmurkan dia untuk berhari raya. Yang sudah kaya ya sudah. Harusnya yang kaya mbok sadar diri gitu loh. Saya nggak mau bahas bantuan-bantuan macam-macam dari pemerintah ya. Kalau dari bantuan pemerintah, wong kaya nggak mau sadar gitu loh. Jadi di umum ya, di masyarakat umum biasanya orang yang miskin, mereka itu miskin sebenarnya, tapi mereka itu memampukan diri untuk zakat. Kalau dia zakat fitrah itu cuma dikenakan, dia bisa jadi keluarkan zakat Pak. Karena zakat fitrah itu ketentuannya siapa yang punya kelebihan makanan pokok pada malam itu. Dia punya kan? Nah dia keluarkan nih, saya keluarkan 2,5 kilo. Tapi karena orang-orang mandang ini juga miskin, tapi kebetulan dia punya kelebihan makanan pokok, dia keluarkan, ya dia dikasih lagi. Ya mbok jangan dikembalikan 2,5 kilo lagi dong, mbok 20 kilo gitu. Kalau dia miskin, standar berikan dia berapa Pak? Berapa kilo? Tergantung miskinnya. Kalau dia miskin-miskin sekali ya, kalau mau kasih 50 ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada miskin yang lain,
Gitu. Paham? Orang miskin bisa jadi setor zakat fitrah. Dan dia bisa jadi nerima lagi. Tapi kalau zakat mal mustahil. Ya, zakat mal mustahil, Pak. Ini cuma ada pada zakat fitrah yang mungkin. Pon? Wes nanti dipikir. PR jenengan bukan saya. Baik, saya baca dulu lewat tulisan. Ye. Seluruh bangsa Indonesia maupun dunia umat Islam itu mendoakan pada Palestina, tapi sampai sekarang belum. Taib, semua mendoakan Palestina, tapi kok sekarang belum terkabul. Terkabulnya doa 3, Pak. Ini sama untuk urusan jenengan juga. Kok minta motor kok nggak dikasih motor, nah itu gampangannya. Kok minta lunasi utang, kok utangnya juga belum lunas, malah utangnya nambah. Nah itu. 3 macam terkabulnya doa, diingat baik-baik. Pertama, dikabulkan seperti yang diminta. Yang kedua, diganti dengan yang lain, yang lebih baik tentunya. Oh, utangnya nggak lunas, namun jenengan sehat terus. Nggak berobat, nggak ada penyakit apa-apa, nggak kena penyakit berat, alhamdulillah tak. Yang ketiga, dijadikan simpanan di akhirat. Jadi doa itu nggak pernah sia-sia, Pak. Iya tak? Cuma kita itu bayangannya pokoknya saya sudah minta ini, pokoknya motor gitu. Padahal jenengan dikasih sehat sudah diganti itu sebenarnya. Sehat lebih mahal daripada motor tadi bisa jadi. Ustadz, mohon penjelasan kunut witir di bulan Ramadan, baik bacaan dan waktunya. Kunut witir, nanti ya saya bahas tarawih baru saya bahas. Apa benar sholat tarawih yang 23 rakaat itu hadis Bukhari Muslim? Iya, hadis Bukhari Muslim riwayat itu praktek dari Umar, bukan praktek dari Nabi Muhammad. Maka 11 atau 23 sejatinya dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu sholatnya super ngebut. Paham ini jamaah? Dua-duanya boleh, namun yang masalah adalah kalau jenengan milih sholatnya super ngebut, itu baru masalah. Mengapa di Mekah 23 rakaat? Gini, cerita 23 rakaat itu 11 itu, Pak. 11 itu kalau dilakukan oleh Kanjeng Nabi selesainya dari setelah Isya sampai subuh. Mau menjelang subuh. Taruhlah saya taruh Isya misalnya jam 9 ya. Subuh misalnya taruhlah jam 3 aja gitu. Sudah berapa jam? 6 jam. Iya toh? 11 rakaat dibagi 6 jam tadi berarti rakaat berapa menit? 30 menit? Taib. Jenengan mampu sholat tarawih 30 menit berdiri? Jamaah semin mampu nggak? Seandainya saya mimpin sholat kayak gitu, jenengan mau bermakmum di belakang saya? Ustadz, saya undur diri Ustadz, saya pulang dulu Ustadz. Kalau ngisak mau Ustadz, sibuk, itu pasti alasannya gitu kan. Nabi kayak gitu. Ini sholatnya Nabi loh, saya cerita ini. Untuk dibuat lebih ringkas, berdirinya biar lebih tidak terlalu lama, maka dibuat jumlah rakaatnya nambah. 11 dikalikan 2 jadi 23. Berdirinya berarti masih lebih ringkas, masih 15 menit. 15 menit juga lama ya Pak, rakaat 15 menit lama nggak? Ustadz, saya sudah rampung itu tarawih itu seperti itu. Itu sholatnya yang 23 dulu. Maka tujuan 23 sebenarnya ingin kejar yang 11 supaya selesainya juga sama-sama lama. Nah, itu yang diputuskan oleh Umar di masanya dan dianut oleh kebanyakan ulama sampai di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kayak begitu. Kalau seandainya jenengan di sana ikut saja yang 23 karena sholatnya khusyuk. Khusyuknya itu lama banget, Pak. Tapi lamanya enak.
Lamanya itu 2,5 jam rampung. Itu jadi kan sudah ngopi, sudah cerita, sudah tidur toh. Itu sholat tarawihnya baru mulai jam 9 malam, rampungnya jam 11.30. Kuat? Ya mudah-mudahan lah, jenengan nanti umroh nanti pas Ramadan insya Allah baru rasakan sendiri. Bagaimana hukumnya rambut yang menutupi jidat saat melakukan gerakan sujud dalam sholat? Sah. Yang berbeda dalam hal ini cuma mazhab Syafi'i, namun mazhab yang lainnya sah. Ketika berpuasa saat wudhu seringkali khawatir air wudhu akan tertelan walaupun sedikit. Makanya kalau puasa kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu tidak boleh airnya banyak-banyak, sedikit aja. Namun masih boleh kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ustadz, hukumnya wudhu di kamar mandi bagaimana? Boleh, lantainya disiram saja, setelah itu jadikan wudhu. Kalau baca bismillahnya nanti di luar. Bagaimana hukumnya berwudhu setelah mandi Ustadz? Apakah yang demikian ini diperbolehkan? Wudhu itu tidak disyaratkan harus berpakaian. Di dalam kamar mandi pun boleh berwudhu. Bagaimana hukumnya mencicipi masakan saat berpuasa? Apakah diperbolehkan? Boleh nggak Bu? Ibu-ibu, boleh nggak cicipi makanan saat jenengan masak untuk buka puasa? Untuk dicoba ini manis, apa asin, apa kebanyakan uyah, apa kebanyakan garam, apa kebanyakan ini, boleh atau tidak Bu? Boleh, asalkan dilepeh lagi, nggak ditelan. Bagaimana jika ada utang puasa yang tidak terhitung sejak dulu? Karena sudah bertahun-tahun, bagaimana cara menggantinya? Dari SMP dia belum ganti-ganti. Ini biasanya ibu-ibu ini punya masalah ini. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun urung dibayar loh. Pas nikah tobat. Maka dia harus bayar itu. Kalau total misalnya 60 hari, berarti dia bayar 60 hari ini, qadha dia bayar. Karena kalau ini sudah lewat beberapa Ramadan kok belum lunas, karena kecerobohan dia sendiri, maka ditambahkan dengan 60 bayar fidyah. 60 kali bayar fidyah. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat? Tanya saya. Suruh sholat dulu baru puasa. Dan ini para takmir harus tekankan ini ke jamaah. Makanya tadi sebenarnya saya sudah singgung loh itu. Orang itu mikir makan sahur dibandingkan sholat subuh loh. Orang juga itu mikirnya sholat tarawih dibandingkan sholat ngisya. Ada juga lebih mikirkan, yang penting saya sholat tarawih Ustadz, sholat subuh orang masalah, ditinggalkan saja. Iya tak? Kalau saya nganggap orang yang ini dua hukum aja. Orang yang puasa tapi tidak sholat, paling parah puasanya tidak diterima sama sekali. Atau paling ringan puasanya tidak diberikan ganjaran, cuma dapat lapar haus saja. Dua itu saja pilihan. Terakhir, jika anak sudah dewasa perlukah diakikoi? Tidak perlu lagi karena sudah dewasa, maka jadi gugur kalau memang dulu tidak diakikoi. Di dusun saya ada arisan di mana orang yang membutuhkan uang dapat arisan terlebih dahulu. Istilahnya sudah ada list penerima arisannya. Yang paling atas yang paling butuh uang. Namun penerima paling atas ini bayar lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Jadi yang ikut arisan itu bayar berbeda-beda. Ada yang bayar 500, 200, 400 ribu. Tapi terima uangnya sama, minimal 5 juta. Riba. Ribanya karena terimanya sama, setornya berbeda. Yang boleh setor arisannya sama, terimanya juga semuanya sama. Jika berbeda berarti riba. Karena arisan itu utang piutang. Kalau ada yang lebih maka riba. Jadi berhenti. Saran saya berhenti, ini tidak dilanjutkan lagi biar dapat berkah. Dan yang punya arisan kayak begini tolong diperbaiki biar berkah. Bolehkah membaca surat Al-Waqiah dengan niat memperlancar rezeki? Tidak ada dalil.
Tidak ada dalil itu. Yang ada, saya punya buku sendiri, amalan pembuka pintu rizki banyak. Kalau yang ini tidak ada. Ada sholat duha bisa, ada baca doa juga, ada beberapa doa. Ya. Ada dengan perbanyak istighfar, ada dengan silaturahim. Ya. Ini ada beberapa ini. Kalau yang ini tidak ada dalilnya. Terakhir, kemarin saya haid jam 6.30. Sedangkan di waktu tersebut saya belum sholat maghrib. Apakah saya qodok sholat maghrib tadi? Iya. Karena sudah waktu maghrib, harusnya sudah sholat maghrib toh. Namun jam 6:30 dia tidak sholat maghrib. Berarti kewajiban sholat dia kena. Maka ketika suci, dia harus qodok sholat maghrib tadi. Karena dia sudah dapati waktunya. Kecuali kalau dia datang haid jam 5:30, belum masuk waktu maghrib, maka dia tidak perlu qodok sholat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan tolong bawa buku ini lagi karena tidak dibagi lagi. Bukunya sudah nggak ada lagi di saya. Jadi jenengan kalau minta lagi, wes entek Pak, habis. Saya sisipkan untuk Semin ini, ya, karena di sana sudah habis di penerbit. Saya sudah sisihkan, sebenarnya mau kasih 200 tapi saya tambah jadi 300. Berarti sudah 300 buku. Kalau sini habis berarti sudah nggak ada lagi. Ya, demikian kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi malam Rabu pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya diparingi panjang umur, diparingi sehat, Allah lancarkan rizki, Allah angkat segala kesulitan-kesulitan yang ada, diangkat dari penyakit berat, dan Allah memberikan kita keberkahan hujan, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah di atas ilmu dan amal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.